Meskipun si monyet ekor panjang ini hidup bebas di alam, rupanya terkadang masih ada juga timbul konflik antara mereka dengan manusia. Semua karena semakin meluasnya permukiman manusia, sedangkan habitat alami si monyet semakin berkurang. Saat koloni monyet ini kehabisan makanan di habitatnya, sudah pasti mereka akan mencari keluar hutan agar bisa terus bertahan hidup. Kemana lagi kalau bukan ke kebun warga? Nah, ini nih Tan, ini contoh serangan monyet nih, habis tak bersisa. Kasihan kan bapak-bapaknya itu, beliau-beliau itu nggak kebagian, semuanya habis sama monyet. Tapi yang bikin saya heran, yang bikin saya terharu itu ya, mereka tidak membunuh, tapi mengusir. Artinya beliau-beliau itu peduli dengan satwa. Menurut info dari warga setempat, kejadian ini sering terjadi, terutama saat masuk musim kemarau panjang. Diperkirakan, gerombolan monyet kesulitan mencari makanan di dalam hutan sana. Mereka berpindah tempat mencari makanan, salah satunya turun ke kebun, bahkan pemukiman warga. Otan jadi penasaran, gimana cara masyarakat melawan gerombolan monyet liarnya ya? Nah, ini Tan senjatanya Tan. Ini tuh buatan sendiri loh Tan. Tapi nggak nyakitin, tapi ngagetin. Ya. Tuh, monyetnya banyak banget. Wah, sepertinya mereka sudah menyadari keberadaan Bunda. Makanya nggak berani mendekat tuh, Bun. Nih, padahal kita itu udah ngerti loh, udah siap kalau mau bunyi. Tapi kok ya masih kaget. Jangankan Bunda, Otan juga ikutan kaget gara-gara Bunda kaget. Cara menghalau monyet dengan letusan suara ini dinilai lebih efektif. Gak perlu kita mengejar atau menggiring mereka sampai ke dalam hutan sana. Cukup menunggu di sekitar kebun. Saat tahu mereka mulai berdatangan, letuskan lagi deh alatnya. Tuh, pada kaget semuanya. Nah, warga di sini itu mengusir monyet sehari 2 kali. Pas jam makannya si monyet-monyet itu, yaitu pagi dan sore. Sebenarnya, piye kok? Wong lagi ngomong sama si Otan, kok malah dikageti. Untung jantungnya kuat ini. Ada monyet. Dan pancen tuh. Cara ini adalah salah satu upaya yang masyarakat lakukan untuk melindungi kebun mereka dari serangan monyet. Konflik seperti ini memang sering terjadi, bahkan gak bisa dihindari. Otan sangat kagum dengan apa yang dilakukan masyarakat wilayah Gunung Kidul ini. Walau mengalami kerugian, bahkan bisa gagal panen akibat ulah gerombolan monyet, mereka tetap peduli dengan populasi monyet yang ada di hutan. Dengan tidak memburu, apalagi membunuhnya. Kermaks pokoknya. Semakin mengecilnya hutan yang jadi rumah sobat Otan ini, akhirnya mereka jadi hidup berdampingan dengan manusia. Saking terbiasanya dengan manusia, para monyet ekor panjang ini juga jadi tidak bisa membedakan mana yang bisa membahayakan mereka. Stop! Kamu jangan berkeliaran di jalan begini dong, Sob. Kan berbahaya. Tidak hanya bagi kamu saja, tapi bagi pengendara lain juga. Di Bali memang sering kita temukan monyet ekor panjang yang turun ke jalan, teman. Perilaku seperti ini sudah terbentuk sejak lama, karena banyak pengendara yang memberi makan. Makanya, sebaiknya jangan memberi makan hewan liar di tempat sembarangan, teman. Si hewan pintar ini kan jadi salah paham. Kalau mau kenyang, ya jadi datang ke jalan raya aja seperti ini deh. Tapi perilaku mereka yang seperti ini tentu sangat membahayakan. Sudah banyak monyet ekor panjang yang celaka atau cacat karena tertabrak kendaraan.
Salah satu yang menjadi korban adalah Sobat Totan ini, teman. Ia harus rela kehilangan tangan kirinya akibat tabrak lari. Biasanya mereka tertabrak saat mau menyeberang atau berusaha mendapatkan makanan dari pengendara. Selain kesulitan dalam beraktivitas, monyet disabilitas ini ternyata juga dikucilkan dalam kelompoknya. Ia lebih banyak melakukan semua kegiatannya sendiri, bahkan ketika mencari makan. Tetap semangat menjalani hidup ya, Sob. Semoga kejadian seperti ini tidak terus terulang. Monyet ekor panjang sejatinya hewan cerdas, sekaligus berani mengambil resiko, teman. Makanya, kalau ada benda yang menarik perhatiannya, langsung deh secepat kilat diambil begitu ada kesempatan. Kamu pasti pengen tahu itu apa ya, Sob? Sobat Totan ini pasti akan mencoba menggigit bendanya untuk mengetahui bisa dimakan atau tidak. Untung cuma kacamata, Sob. Kalau benda beracun gimana? Tidak semua barang milik manusia aman untuk mereka. Kalau megang api kompor atau pisau tajam, bisa terluka parah kamu, Sob. Makanya, sebaiknya mereka tetap dijauhkan dari interaksi dengan benda-benda manusia, teman. Tujuannya agar mereka terlindungi dari rasa keingintahuannya yang bisa saja membahayakan diri mereka sendiri. Teman, inilah habitat monyet ekor panjang yang sesungguhnya. Di sini, mereka bebas berlari dan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa terkekang rantai di leher. Teman, di alam, monyet berperan dalam menyebarkan biji-bijian. Peran ini membantu kebutuhan manusia akan hutan sebagai sumber mata air dan oksigen. Wuhuu! Biur! Tahu aja deh kamu, Sob, kalau siang terik begini paling enak berenang. Eits, sebentar deh. Tapi kok kalian nekat sih mandi di Sungai Tanjung Puting ini? Di sungai ini kan banyak banget buayanya, Sob. Gak mungkin kan kalian bela-belain nyebur ke sungai ini kalau gak ada sesuatu? Tuh kan, ternyata di sini ada beberapa pisang yang mengapung, teman. Pantas saja mereka sampai buru-buru terjun bebas begini. Apalagi alasannya kalau bukan karena pisang yang lezat. Monyet ekor panjang memang pandai berenang, teman. Kalau kehabisan makanan, mereka akan menyeberang ke sisi lain sungai yang hutannya masih berlimpah. Oh iya, teman, monyet ekor panjang sengaja melompat dari ketinggian agar bisa memastikan tidak ada buaya di sungainya. Kalau yakin aman, langsung hop! Melompat tepat ke sasaran. Keren maksimal. Dan gak cuma loncat dari ketinggian terus berenang aja kemampuan si Sobat Totan ini. Ada satu lagi yang gak kalah keren, teman. Teman di rumah pasti terpesona ya lihat kemampuan menyelam si monyet. Ya, meskipun hanya berenang di air yang dangkal, tapi terbukti kan kalau sebenarnya monyet tidak takut air. Salah satu habitat monyet ekor panjang adalah di hutan sepanjang sungai besar. Maka air bukan lagi hal asing untuk primata satu ini. Tapi yang membuat monyet takut air karena menghindar dari predator yang siap menerkam monyet kapan saja. Tenang, Sob. Kalau cuma di kali kecil begini sih nggak ada yang berani mangsa kamu.